Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanun fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Ilahi Rabbi, Tuhan yang telah menciptakan kita bersama menjadi bagian dari makhluk, dan Allah juga telah utus atas kehidupan kita seorang imam, seorang pemimpin di antara nabi yang menjadi pemimpin atas semua nabi dan rasul yang pernah Allah Ta'ala utus. Dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah telah memperjalankan hambanya dalam sebagian malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang Allah ingin tunjukkan di antara banyak kebaikan dan pintu keberkahan atas peristiwa. Tak hanya dua lokasi itu, tetapi juga kejadian-kejadian yang Allah ingin perlihatkan atas kita bersama. Dan inilah pemulihan besar, karena ini bagian dari ayat-ayat ya. Wa min ayatina, ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Allah sungguh maha mendengar, dan Allah Ta'ala maha melihat. Allah menyaksikan atas apa yang sesungguhnya terjadi atas kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, sebuah peristiwa besar pernah terjadi. Momentumnya luar biasa atas kehidupan sejarah hamba Allah, makhluk Allah yang juga luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat luar biasa, sosok sangat mulia. Jadi perhatian semua pihak, apalagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti kita akan
ingin mengkaji, ingin mendalami, ingin mempelajari tentang kehidupan beliau. Dan memang betul ada peristiwa besar di antara jumhur kalangan ahli ulama tarikh, ulama sejarah yang menuliskan dan mencatatkan pada peristiwa tanggal 27 Rajab itu di tahun ke-10 11 kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini masuk hari Jumat dan malam ini juga masuk tanggal 27 Rajab kira-kira. Dan bangsa kita, negeri kita paham betul, maka sejak kemerdekaan, bahkan kalau kita menyebut sejak Orde Lama, itu setiap tanggal 27 Rajab itu diadakan majelis taklim, majelis pengajian di Istana Negara. Itu Bung Karno memimpin negara ini jadi presiden, itu setiap tanggal 27 Rajab itu pasti diadakan pengajian di Istana Negara. Dilanjutkan pengganti beliau Pak Harto, 32 tahun dia memimpin pun di setiap tanggal 27 Rajab itu diadakan pengajian di Istana Negara. Dilanjutkan berikutnya pengganti beliau Pak Habibie, disusul kemudian dengan Gus Dur, Mbak Mega, dan saya minta maaf bahkan SBY. Hanya kemudian ketika di zamannya Pak Jokowi itu lokasinya bukan lagi di Istana Negara tapi dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Saya nggak ngerti Pak Prabowo nanti melaksanakan di mana kira-kira. Tapi ya entah dimanapun tempatnya, saat ketika bisa dilaksanakan pengajian di Istana Negara ini menunjukkan betul begitu pentingnya sebenarnya 27 Rajab ini. Apalagi mengingat mayoritas kaum muslim itu jumlahnya sangat besar di negeri kita ini. Dan betul juga negara kita ini ya punya banyak hari libur, termasuk 2026 keputusan 3 menteri sudah memutuskan kalender 2026 selain tentunya hari Ahad tanggal merah libur nasional, itu juga ditetapkan 17 hari lainnya. Dan salah satu di antara 17 hari itu adalah 27 Rajab yang tahun ini kebetulan bertepatan besok hari tanggal 16 Januari 2026. Makanya kalau Anda lihat kalender besok tanggal merah. Inginnya kita ini boleh tanggal sing warnanya sing ukeh merah gitu. Tapi ya nggak ketemu karena kalau di Indonesia ya ketentuannya jumlahnya itu. Tapi ya percayalah, negeri kita ini hobinya yang mencanangkan cuti nasional kira-kira gitu. Jadi kalau ada hari pepet, tanggal kepepet itu sekalian diperpanjang itu liburannya. Tapi mungkin sementara pihak itu bagi mereka yang bekerja di institusi atau lembaga pemerintahan dan mereka yang mengikuti konsep ritmenya pemerintah bekerja. Tapi tentu tidak dengan kawan-kawan dan saudara kita yang bergerak di sektor swasta. Kadang-kadang malah tanggal merah ini tanggal sibuk-sibuknya, tanggal liburan ini ya tanggal kerja, ya artinya sungguh-sungguhnya dan seterusnya. Kita yang jelas memang ini bagian dari sesuatu yang ada dan dihadirkan di negeri kita ini, di negara kita ini. Saya kembali ke konsep tema, kenapa dengan Isra Mi'raj Ustaz? Peristiwa macam mana sesungguhnya Isra Mi'raj ini? Saya minta maaf, ini bukan sekedar peristiwa, tapi saya ingin sampaikan tadi ini sebuah cermin yang mudah-mudahan kita bisa melihat kenapa ada itu kira-kira di tengah sebuah proses suasana yang patut juga kita kaji dan kita dalami. Tentu Rasulullah tidak tiba-tiba kemudian Allah perjalankan sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama yang tadi sempat saya kutip, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Rasulullah Muhammad SAW. Itu bukan tiba-tiba kira-kira, tapi ternyata
ada sebuah peristiwa yang mendahuluinya, dan periode menjelang akhir Rasulullah bermukim di Mekah, karena setelah itu Rasulullah kemudian memang harus keluar dari kota Mekah dan hijrah berpindah ke kota Madinah. Peristiwa apa Ustaz? Ini peristiwa besar ya, sebagaimana peristiwa momentum Isra Mi'raj itu ternyata juga peristiwa yang sedemikian sangat besar dan dahsyat. Kenapa Ustaz? Itulah momentum yang sangat berat, yang menguji tak hanya fisik tapi juga psikis. Ini riwayatnya sahih. Ada suasana yang jauh lebih berat yang dialami kehidupan Rasulullah itu dalam momentum saat-saat itu, dimana yang paling awal adalah di antara hilangnya atau Allah Ta'ala telah panggil temukan dengan wafat kesempurnaan hidup orang-orang yang sangat lekat dan dekat dengan Rasulullah. Yang pertama adalah Bunda Khadijatul Kubra. Ini Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Ada apa dengan Khadijah Ustaz? Khadijah itu si garing nyawa. Tahu si garing nyawa ini? Kalau dalam bahasa agama, man tazawwaj faqad istakmala nisfal iman, itu separuh dari keimanan. Ini separuh dalam urusan din agama kita itu ternyata pasangan kita. Jadi orang kalau sudah bisa menunjukkan fungsi kehidupan sebagaimana pasangan dalam ajaran din, maka demi Allah saya minta maaf, itu kalau orang ditinggal pasangannya pasti sangat berguncang. Saya nggak tahu kalau jenengan ditinggal mati bojone, jangan-jangan malah syukuran. Ini bahaya. Ada nggak yang di sini kan? Atau malah ndongakin cepet mati aku tak boleh mati. Itu nggak sederhana. Itu nggak sederhana. Itu betul. Pasangan itu bagian dari sesuatu yang sangat penting. Apalagi Khadijah, itu riwayat kehidupannya luar biasa. Dia support betul. Itu wanita ini ya, bagian dari sesuatu yang sangat penting yang Allah hadirkan jadi pasangan baginda Rasulullah. Dia memenuhi di sisi-sisi yang tak bisa dipenuhi, dan sesungguhnya rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman itu luar biasa. Sampai kisah cintanya, kecintaan Rasulullah itu tidak kemudian hilang saat beliau sudah ketemu ajal kira-kira. Itu sampai-sampai membuat Bunda Aisyah itu sampai sempat cemburu gara-gara Khadijah itu sering disebutkan, Khadijah itu sering dibangkitkan tentang apa? Tentang kedekatan, kelekatan dan kebaikan yang luar biasa yang dilakukan oleh Khadijah ini kepada dirinya, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu cemburu terhadap orang yang sudah meninggal, itu kan ya lucu. Tapi inilah nyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya inilah salah satu sisi kehidupan kita ketika kita bisa melihat kehidupan ini. Dan saya membicarakan ini bagi yang sudah berumah tangga, berkeluarga, pasti juga kemudian akan memikirkan itu dan bermuhasabah tentang itu. Yang sudah duda bagian dari sebuah kilas balik kira-kira, tapi sing bujang yang banyak ketok lah kira-kira. Karena rung tahun duwe bojo, karena rung tahun duwe bojo itu ya posisinya masih penuh dengan kegelisahan kira-kira seperti itu. Yang kedua apa? Ditinggal wafat paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Rasulullah, ini kakak laki-laki dari Abdullah, ayahanda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekedar meninggalnya Abu Thalib, tapi memang itu punya efek dahsyat atas apa yang kemudian diterima Rasulullah, utamanya ketika hidup di tengah-tengah masyarakat Quraisy di kota Mekah. Karena memang orang Quraisy itu bersuku-suku, mereka ini berklan-klan kira-kira seperti itu. Dan Rasulullah itu termasuk suku Bani Hasyim bin Abdul Manaf. Itu ketua sukunya. Jadi pimpinan ketua klannya itu namanya Abu Thalib, paman beliau. Dan proses kehidupan mereka ini saling melindungi di antara klan ini. Makanya Rasulullah itu walaupun banyak orang nggak suka, dibenci dan seterusnya, tapi dia mendapatkan perlindungan penuh dari sang paman ini. Maka itu yang dikisahkan
putri beliau namanya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan tadi, saya minta maaf, itu tekanannya tidak hanya fisik tapi juga sampai psikis kira-kira. Itu serius ini begitu dia cerita sehabis wafatnya, meninggalnya Abu Thalib ini. Walaupun Abu Thalib dalam catatan sejarah masih belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi tidak ada satupun sesungguhnya warga masyarakat Mekah yang berani ngutik-ngutik kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad kira-kira. Tapi begitu Abu Thalib itu wafat, maka kemudian jangan tahu siapa pengganti Abu Thalib jadi kepala sukunya Bani Hashim bin Abdul Manaf. Ada yang tahu? Siapa? Ini orang yang sangat terkenal. Siapa? Waktu abune ini aja apa sekedar Abu Gosok ya? Abu? Namanya juga cukup terkenal sampai diabadikan dalam kitab suci Al-Quran karena kejahatannya. Siapa? Sama itu. Abu Lahab atau Abu Jahal? Tabbat syada Abi Lahabi, itu namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi namanya itu disebut bahkan nama judul surah. Jangan karena itu ada di Quran terus jenenge anaknya Abu Lahab lah kira-kira. Itu nama buruk karena diawali dengan kata tabbat, celaka betul itu. Kedua tangan Abi Lahab wa mra'atuhu, dan istrinya, pasangannya ini yang Ummu Jamil dan sebagainya. Ini dalam satu riwayat, dalam satu kisah memang sesuatu yang memang diposisikan sangat buruk kira-kira. Dan itu paman Rasulullah. Itu saudara kandungnya Abu Lahab, saudara kandungnya ayahanda Rasulullah juga Abdullah, kira-kira gitu. Tapi Anda bisa bayangkan kebencian dia pada kemenakannya itu yang menjadikan akhirnya orang kemudian juga semakin berani, karena nggak ada lagi pesan yang disampaikan dari kepala suku Bani Hashim itu untuk memberi perlindungan Nabi Muhammad. Maka Fatimah bercerita, setelah wafatnya itu tidak saya jumpai kalau Muhammad ayahanda itu pulang dari rumah itu pasti wajahnya kotor. Bahkan saya seringkali membantu beliau untuk membersihkan aneka macam kotoran najis, itu kotoran-kotoran unta dan lain sebagainya, itu sering dilemparkan ke muka, ke wajah, ke kepala baginda Rasulullah, dan dia itu satu persatu itu dihilangkan. Sampai kapan kira-kira penderitaan seperti ini terjadi kira-kira? Bahkan secara fisik itu sampai Rasulullah kemudian sudah dalam posisi yang hampir tidak memberikan nilai konsep pengaruh, karena orang semakin berani membuli beliau, itu menekan beliau. Makanya tak ada posisi keadaan yang jauh lebih berat ketika berada di menjelang akhir periode Rasulullah hijrah ke kota Mekah. Dan akhirnya Rasulullah punya keinginan strategi, ini kalau kita sudah mentok berdakwah di Mekah, karena pengaruh Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya itu sudah sangat kuat, dan orang kelihatannya penduduk orang yang muslim yang beriman tidak bertambah dan lain sebagainya, apalagi kena boikot dan seterusnya, itu sampai mengerikan kan peristiwanya kan gitu. Akhirnya beliau berikhtiar untuk keluar ke satu lokasi yang disebut dengan Taif. Saya doakan mudah-mudahan Anda bisa segera menuju Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah kasih kelapangan itu. Dan di sana biasanya ada satu tawaran dari pihak tour travel yang mengelola, itu dijak piknik ke Taif. Taif itu satu wilayah yang juga cukup bersejarah. Sejarahnya sedemikian buruk ketika dakwah awal masuk di sana, karena ternyata lobinya orang kafir jahiliyah ini lebih dulu masuk ke Taif dibanding Rasulullah yang berikhtiar untuk menuju ke lokasi ini dan ingin berdakwah, menyampaikan syiar dan din agama ini. Kenapa Ustaz? Begitu masuk itu ternyata dia disambut dengan lemparan-lemparan batu, hinaan, cercaan dan seterusnya, itu sampai dilukiskan berdarah-darah wajah dan tubuh Rasulullah. Itu sampai malaikat ada yang mendatangi dalam posisi yang dia marah dalam tanda petik. Tapi cerita hadis ini memang kadang bisa mengandung polemik, kok malaikat kok iso nesu gitu. Tapi ini kisah nyata. Dia minta agar diizinkan untuk membalik
Bukit Taif itu untuk membinasakan warganya yang tidak memperlakukan sangat kasar ya, sangat hina terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia mintakan izin pada Rasulullah Muhammad. Untung ini betul-betul Rasulullah Muhammad SAW yang rahmatnya ini yang sudah luar biasa, dan memang Allah Ta'ala hadirkan atas dirinya sifat ampunan dan kasih sayang yang hampir tak terbatas. Rasulullah tidak mengizinkan karena dia menyampaikan, karena saya berharap dan saya terus doakan kalaulah tidak orang tuanya yang hari ini memerintah anak-anaknya itu mendapat hidayah, itu saya berharap itu anak-anaknya yang hari ini melempar itu kemarin itu bisa mendapat hidayah di satu saat di kemudian waktu. Dan ternyata harapan Rasul diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sudah langsung dibinasakan ya mati kabeh. Tapi ini salah satu bukti bahwa berdakwah itu butuh penuh kasih sayang. Itu nilai-nilai yang luar biasa yang dihadirkan saat itu. Dan disitulah saya minta maaf, itu kalau orang kepingin mau bercerita kepada siapa lah kira-kira ketika beban masalah kehidupan ini ditimpa. Orang kan kadang cenderung banyak akan berkeluh kesah. Kenapa orang bisa berkeluh kesah? Karena selain beban yang berat, target yang juga tidak tercapai seringkali, atau masalah-masalah yang menghimpit kehidupan seseorang dan dia tidak punya tempat yang dia mampu bersandar dan bisa menemukan solusi. Dan ini nyata, makanya orang cenderung berkeluh kesah. Keluh kesahnya sama siapa yang dia ingin berharap itu yang kemudian menjadi solusi atas masalah dan urusannya. Makanya saya minta maaf. Itu kalau di Quran surat Al-Ma'arij, kalau Anda baca mulai dari ayat 19, 20, 21, 22 sampai 23 kira-kira, terkait dengan manusia itu diciptakan dalam posisi lemah dan penuh keluh kesah kira-kira. Apabila mereka ini mendapatkan penderitaan itu keluh kesahnya menjadi sangat sedemikian besar. Tapi apabila kemudian dia mendapat kelapangan, dia cenderung bakhil. Tapi percayalah, pahamilah, itu tidak akan pernah terjadi. Kepada siapa saudaraku? Illal musallin, kepada orang yang melaksanakan sholat. Nah ini yang menjadi menarik bahwa ada apa Ustaz? Kok tiba-tiba setelah pasca peristiwa itu ada proses perjalanan yang namanya Isra dan Isra, perjalanan malam. Rasulullah menyebutkan, dan di perjalanan malam itulah sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan aku untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu sholat yang disebut daimun, sholat yang kontinu terus menerus tak terputus. Loh, kenapa dengan sholat 5 waktu itu kira-kira? Ada apa dengan sholat 5 waktu yang Allah Ta'ala harus perjalankan Rasulullah dari satu lokasi yang disebut Masjidil Haram? Penyebutannya masjid, bukan lokasi kota. Masjidil Haram ada di kota Mekah, tapi yang disebutkan adalah Masjid Al-Haram. Dan yang kedua adalah Ilal Masjidil Aqsa, masih di bumi Allah, tapi penyebutannya juga masjid kira-kira. Ini makanya monumen terkait dengan lokasi masjid itu menjadi sangat penting. Demi Allah, tak ada lokasi yang hari ini mampu menyelamatkan kita atau bisa menjadi benteng yang sedemikian tangguh atas diri ini ketika banyaknya ancaman diantara fitnah akhir zaman. Mobil khusus hari ini saya ingin sebutkan saja fitnah itu Dajjal itu, kecuali masjidnya Allah. Itu kalau Anda mau bicara lokasi. Iya apa ya kira-kira? Kenapa dengan masjid Ustaz? Fitnah terberat dari akhir zaman, fitnah Dajjal itu apa sesungguhnya? Fitnah terberat apa kira-kira? Anda akan dilupakan dengan Allah, akan dilupakan dengan akhirat. Itu betul. Hidup Anda itu sehari-hari hanya yang akan Anda lihat dengan dunia. Makanya kadang-kadang yang masjid itu di-scrollin dunia. Tapi makanya gue yang mau masjid kan matikan handphone saja, sudah diselesaikan. Kalau mau buka itu ya buka mushaf, buka kitab hadis dan seterusnya. Itu artinya ada rasa keingatan pada Allah. Itu begitu di luar, itu kadang-kadang sulit Anda.
dan di luar itu menjadi sangat berat. Makanya masjid itu begitu Anda lihat masjid kan pengennya langsung ambil air wudhu dan seterusnya, dan ingat kepada Allah di peluang itu yang menguatkan betul. Loh, apa sih sesungguhnya anugerah Allah dan kenapa harus dengan Isra Mi'raj dan kenapa harus sholat? Ini sholat itu kaidahnya luar biasa. Dan kalau Anda mau jujur, perintah sholat itu tidak hanya Allah sebutkan hanya untuk memerintahkan sholat. Saya minta maaf, yang mungkin pesan-kesan yang paling utama kita diperintahkan akan dilaksanakan kan kita jadi problem dan masalah. Dan memang betul. Sehingga ketika kalian tahu betul pesan dan makna dari Mi'raj itu, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya minta maaf, hari ini banyak orang itu berbicara sholat tetapi tidak mi'raj seperti Rasulullah. Maka as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Memang ada satu diskusi, tapi semua sepaham dan sepakat. Peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj itu yang terjadi adalah itu berangkatnya adalah jasad dan ruhnya Rasulullah. Walaupun itu diperdebatkan, karena ada yang mengatakan hanya ruhnya, itu prosesnya alam dalam posisi yang tidak alam jasad ya. Tapi dunia Allah itu jasad. Karena konsepsi sholat pun juga seperti itu. Makanya beliau menyebutkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kamu itu kalau sholat itu ya sama seperti mi'rajnya Rasulullah. Itu tak hanya jasad, tetapi juga hadirkan. Apa yang harus dihadirkan? Hudurul qalbi, itu menghadirkan hati. Karena begitu banyak hari ini orang mi'raj melaksanakan takbir, rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya, tapi hatinya nggak pernah hadir. Makanya dia tidak dapat pesan apa-apa dalam peristiwa mi'raj ini. Dan pertanyaannya, buat apa Rasulullah sampai jauh-jauh ke sana gitu? Mendapat yang luar biasa itu kayak apa luar biasanya aktivitas sholat itu kira-kira? Pertanyaan saya, kira-kira Rasulullah habis ke sana penuh rasa syukur gak kira-kira? Lu ada apa? Kenapa dikasih sholat 5 waktu penuh rasa syukur? Itu awalnya pengseket dulu. Ya kan ya? Dan Rasulullah tidak menolak. Hanya kemudian ketika dalam konsep kisah hari ini orang belajar Isra Mi'raj itu hanya belajar tentang kisah dan ceritanya saja. Tapi malah pesan utamanya gagal kita dapatkan. Loh ini serius. Tetapi Nabi Musa mengatakan umatku gak sanggup, hanya mengatakan itu saja. Kembali, dan memang yang luar biasa pada diri Muhammad dan umat Muhammad, kowe nglaksanake ping 5 kuwi kaya-kaya kowe nglaksanake ping. Loh ini serius. Loh, apa yang didapatkan Rasulullah ketika habis kemudian pulang? Apa yang didapatkan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Saya ingin bahas urusan sholat. Ada kalimat yang diterangkan para ulama, bahkan Quran muncul itu yang namanya khusyuk. Saya ikuti kaidah dalam kitab fikih takrib at-takrib yang ditulis Abu Suja. Kalau Anda ingin dapat penjelasan yang lebih detail, dibuka kitab Fathul Qorib. Itu namanya khusyuk, itu tidak termasuk rukun sholat karena memang itu tidak sederhana kira-kira. Tetapi ada istilah yang disebut tumakninah, itu ikhtiar kamu bisa mendapatkan apa yang disebut khusyuk itu. Dan pertanyaannya apa itu khusyuk, Ustaz? Qad aflahal mu'min alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 saya tadi awal membacakan. Coba Anda renungkan dengan sungguh-sungguh kira-kira. Apa maknanya kata aflaha? Aflaha itu artinya apa? Dari kata falaha. Aflaha itu artinya apa? Aflaha itu kemenangan. Aflaha itu keberuntungan. Aflaha itu kesuksesan. Aflaha itu kejayaan. Saya minta Allah, kenapa disebut kesuksesan, kejayaan, kemuliaan? Dan saya minta Allah, itu orang kalau sukses, menang dan sebagainya, bahagia tidak kira-kira? Saya nggak ingin komentari karena di situ nggak akan dibicarakan konsep bahagia. Tetapi kenikmatan macam mana ketika orang bisa mendapatkan itu kira-kira? Dan itu yang memiliki kemenangan itu ada pada orang beriman. Dan orang beriman yang kayak apa? Yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah pertanyaannya,
Khusyuk itu yang kayak apa, dan kemenangan kayak apa, kenikmatan macam mana yang diperoleh Rasulullah setelah peristiwa itu kira-kira. Kalau saya tadi menyebutkan saat ada hamba Allah suka berkeluh kesah, kok kan masalah itu betul kira-kira. Kenapa dia berkeluh kesah kira-kira? Karena sejatinya tak ada sandaran dalam kehidupannya yang bisa menyelesaikan atas urusan dan masalahnya. Coba kalau ada orang itu kira-kira, kalau Anda punya orang tua yang masih super kuat, kaya misalnya, Anda punya masalah dalam sisi keuangan, Anda lari ke orang tua, Bapak menganggur, dia tak selesai, tenang apa bener jenengan? Anda tiba-tiba langsung tenang. Seberapa pun masalahmu, iji ono wong, nenek wong tuamu wis wafat kira-kira. Anda langsung menengok kakak, adik, saudara dan sebagainya, atau paman, atau bahkan kakek, nenek kesih. Dan kalaulah masih ada hamba Allah yang akan menjamin, memberikan rasa itu kepada diri Anda masalah sebesar apapun tidak menjadi masalah. Ya Pak ya, karena ada tempat sandaran. Tapi kalau sudah tidak ada tempat sandaran gimana kira-kira? Kelimpungan apa benar? Kelimpungan terus. Makanya pertanyaannya apa yang dikatakan Rasulullah dengan peristiwa Mi'raj itu kira-kira? Itu sebuah nilai karunia yang sangat besar saudara atas orang beriman. Loh apa itu? Kemudian macam anugerah macam apa yang diperoleh Rasulullah ketika sudah sampai Mi'raj? Yang kata Syekh Muhammad Abdul, saya sering mengulang-ulang ini karena saya sangat terkesan dengan istilah yang beliau gunakan. Untung bukan saya Muhammad Abdul yang berangkat Mi'raj itu. Kalau Muhammad Abdul atau Muhammad Iqbal itu begitu tekan orang Balina gitu. Loh ya Pak ya? Loh ngapain? Loh di Mi'raj itu kenapa? Ada apa sesungguhnya yang diperoleh dengan menghadirkan ruh, menghadirkan hati ketika sholat? Mi'raj Anda itu sampai P5 loh sedino. Loh apa yang Anda peroleh dengan sholat Anda itu? Dan itu dipaksa oleh Al-Quran, dipaksa oleh agama ini. Entah Anda menemukan entah tidak nih gue ini waktu sholat untuk masjid atau betul. Ada yang sudah wudhu kira-kira. Tapi paling tidak Anda pasti akan ambil air wudhu, Anda akan gelar sajadah dan Anda akan menghadap kiblat. Buat apa kira-kira? Ketenangan itu kata kunci. Ketenangan itu kata kunci. Ada yang bisa mengalahkan sebuah kenikmatan saat Allah ngasih ketenangan. Ketenangan yang bagaimana Ustaz? Itu makanya penyebutan khosiyun itu dijelaskan dengan sangat rinci di Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46. Ketika Allah membahasakan wasta'inu bisobri wasun, itu tiba-tiba penyebutannya minta tolonglah kamu atas urusanmu, minta urusan masalahmu. Jadi Allah itu tahu betul itu kan masalah dari. Dengan cara apa? Bisobri, dengan sabar. Sabar itu sebuah sikap. Jadi kalau Anda punya proses kesabaran itu sebuah modal besar. Tetapi sabar belum bisa menyelesaikan masalahmu. Kenapa masalahmu itu bisa selesai? Karena Al-Quran menuntut kamu untuk juga melaksanakan tapi kata Quran wa innaha lakabiratun illa alal khasir. Tapi itu berat kecuali kamu bisa laksanakan dengan khusyuk. Khusyuk itu yang kayak apa? Ayat Al-Baqarah 46 dilanjutkan. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Maksudnya apa Ustaz? Anda merasakan betul. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu sempat ditanya muridnya. Imam Hasan Al-Basri itu Arab sholat, wajahnya beda banget. Loh itu. Tapi sebelum sholat itu biasa, tapi begitu mau sholat itu wajahnya beda itu kayak ngompol gitu. Saya minta maaf, kalau tiba-tiba di sini tiba-tiba muncul Pak Prabowo masuk, dengan responnya ribut gitu. Nggak ngerti, gue waktu hanya Pak Prabowo gitu. Tapi begitu presiden tekor ini, saya yakin jenengan langsung, jadi hampir yang berwirah. Mesti wajah Anda mesti macam-macam, karena datang seseorang yang Anda anggap sangat berkuasa. Aku langsung, aku tak pesen bangunannya rampung macam-macam. Loh iya Pak ya kira-kira? Ketika ada sesuatu, nah Gibran tekonek masjid ini enggak. Kamu mesti takjub loh, wakil presiden. Saya mulai ngomong jenengan lele tiba-tiba bergabung di majelis Nurmina kira-kira. Loh Anda sedih happy tidak kira-kira? Happy bisa ketemu. Itu penguasa dalam urusan dunia.
Nah kalau tiba-tiba di depanmu itu Allah kira-kira itu berubah nggak wajah gitu? Loh ini saya itu awal DKP rapat-rapatnya nggak kasih loh. Kadang-kadang sholatnya antara awal diri ngadep Allah atau dilihat oleh Allah, kita tidak dalam posisi-posisi itu. Wa ilahi itu jauh dan kamu bisa bersandar mengembalikan semua masalah dan urusan itu pada Allah. Saya tanya, orang kalau sudah bisa mengembalikan urusan pada Allah, lega nemu betul kira-kira? Itu makanya sholat itu menjadi prinsip utama paling penting dalam beragama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Supaman akomah hafakot akomadin, sapa wong sing ngergake sholat dia telah tegakkan agamanya. Wa man taraka hafakot agamatin, dan barang siapa dia yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Lu kenapa dengan sholat? Itu sholat. Makanya sering tagline status yang sering dibuat itu saya setuju. Tentang apa kalian ingin memperbaiki keadaanmu, itu paling awal diperbaiki sholatmu. Loh kenapa? Dengan kamu memperbaiki sholatmu kira-kira, sholatmu semakin baik, maka Allah lah yang sesungguhnya akan memperbaiki hidupmu. Ya apa ya kira-kira? Bukan dirimu, karena Anda melibatkan Allah. Dan urusannya dengan akhlakul karimah nanti lihat Quran surat Al-Mu'minun itu. Jadi sholat khusyuk itu enak efeknya. Orang mau tiba-tiba khusyuk yang masjid yang begitu metu petakilan umbar aurat ekonomi rakyat ceritanya. Makanya khosyun ala dinahum, saya minta maaf, itu kan qad aflahal mu'minun ala dinahum fi sholatihim khosyun. Terus lanjutnya apa? Ayat ketiga, ala dinahum anil lahwi, dia akan menghindari dari hal-hal yang banyak tidak bermanfaat. Terus reneng usulnya sekolah-sekolah dulu sing ra putu ki reneng. Iso-iso aktif ning grup-grup ra cetha sing entek-entek waktu ki reneng. Iya apa ya kira-kira? Nonton acara-acara kegiatan sing gak ngasih manfaat itu dia gak akan apa lagi. Kuwi nek wis salate usul. Nek durung, nah wis ditekan ndi. Karena dia meninggalkan hal-hal perkara yang sia-sia. Begitu. Apalagi Ustaz, dia sangat menjaga auratnya, menjaga auratnya, dia tidak akan tampilkan kemana-mana. Dia sangat menjaga diri, amanatnya, janjinya dan seterusnya. Sholatnya, saya minta itu sekali lagi dijaga. 5 waktunya itu dijaga betul. Makanya ini yang spektakuler. Apa yang spektakuler? Oh Ustaz, itu Rasulullah itu Mi'raj itu Allah perlihatkan betul apa yang disebut dengan surga dan kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sudah bisa dibuktikan di hadapan orang kafir jahiliyah. Rasulullah bisa mendatangkan bukti nyata. Itu betul. Rasulullah bisa menceritakan detail bagaimana suasana Masjidil Aqsa yang tidak tertolak oleh orang kafir jahiliyah. Walaupun itu pengalaman yang memang baru malam itu Rasulullah datang ke Al-Aqsa. Dan itu tidak setelah. Apalagi Rasulullah bercerita, ini ada sebagian rombongan yang 2-3 hari ke depan akan masuk, yang mimpin siapa Rasulullah bisa menceritakan keadaannya. Bahkan ketika Rasulullah berangkat Isra malam itu untanya para pedagang Arab ini ono sing ilang Rasulullah sing nunjukin dan itu ternyata terbukti betul apa yang disampaikan. Yang belum terbukti saya minta maaf, yang belum terbukti itu ketika Rasulullah bercerita tentang surga dan dengan wis ketemu surga neraka ya. Kalau hari ini ada ketemu dengan Al-Aqsa. Lo ada apa dengan surga dan neraka? Lo ini kisah nyata yang hari ini harus Anda paling persiapkan. Kita ini kepengen mlebu surga ora seperti yang diceritakan Rasulullah. Atau mlebu neraka dengan gambarannya ada orang yang terus memotong-motong lidahnya. Lo ketemu gak itu kejadian itu? Siapa yang suka memotong lidah-lidah mereka sendiri itu? Siapa? Orang yang suka berdusta, bikin hak dan seterusnya. Lo hari ini menjadi sangat sulit. Orang yang tidak amanah ketika mendapatkan amanah dan seterusnya. Dan yang sangat super penting saya ingin sampaikan, peristiwa waktu di surga itu ternyata melibatkan ada seorang sahabat yang kemudian diingat Rasulullah ternyata sudah Allah hadirkan di surga Allah. Sahabat siapa kira-kira? Ini pasti sahabat yang luar biasa. Sahabat siapa? Ini kan tepang oleh Bilal. Bilal itu profesinya apa? Yang jelas bukan rektor gitu. Iya apa ya? Yang jelas bukan seorang pengusaha kaya dia. Iya apa ya? Nah itu betul, bukan pejabat dia. Siapa dia Bilal itu sehingga sampai Rasulullah sebut di surga. Itu sandalnya sudah sampai di sana. Dan betul itu
Loh, Bilal itu profesinya apa? Saya tanya, muadzin itu kerjanya apa kira-kira? Hah? Saya minta apa yang dipersiapkan muadzin dalam kehidupannya kira-kira? Dia akan mengajak orang sebelum orang tahu dan paham bahwa waktu sholat itu akan datang. Kebanyakan diantara kita kan levelnya baru kelingan sholat dengan adzan. Itu pun komentarnya itu adzannya kok. Ya, Anda tidak dalam posisi orang yang memang menyiapkan mau berjumpa adzan dan mengajak orang adzan. Tapi yang namanya muadzin 5-10 menit itu sebelumnya dia sudah siapkan segalanya. Ya apa ya kira-kira? Bilang. Ini bukan sekedar muadzin, urusannya apa? Ngajak orang ingat sama Allah. Maka apakah ada orang yang lebih mulia dari orang yang dalam tiap harinya menunggu yang datangnya adzan dan dia mempersiapkan untuk bisa menjemput aktivitas sholat-sholatnya dalam tiap hari. Dan 5 waktu itu Allah sudah skenario rupa. Itu yang akan memberikan ketenangan luar biasa dalam hidupnya. Maka kalau Anda sudah punya sholat 5 waktu dengan peristiwa Mi'raj itu luar biasa sebenarnya. Dia itu orang-orang yang sangat bahagia hidupnya, sangat nyaman, sangat aman. Karena apa? Karena kemuliaan besar yang Anda dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat agama lain itu ketemu mereka Tuhannya itu berdino minggu tok, ketemunya berdino nopo dan seterusnya. Anda itu sehari sampai 5 waktu itu maka kalau nggak merubah diri kita, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Buka Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Lu ini serius. Ini dirikan sholat itu esensinya ingat sama Allah. Dan ingat sama Allah itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, itu menenangkan hati. Dan mengingat Allah itu ternyata juga bisa mencegah kamu tidak melakukan kegiatan fahsya dan munkar. Lo ini nyata. Ini nyata. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada dalam pikiran kita ketika ingat sama Allah? Makanya itulah yang sesungguhnya akan menjadi modal utama kita untuk bisa mengarungi hidup kita ini dengan jauh lebih baik. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah anugerahkan sifat khusyuk itu di hati kita, sehingga kita bisa menghadap Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sikap yang sebaik-baiknya, dan bisa mendapatkan kemuliaan energi besar dari aktivitas sholat 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu itu bukan kewajiban, ini kebutuhan besar. Mudah-mudahan Allah diberkahi hidup kita, diistiqomahkan kita sampai akhir kehidupan kita untuk bisa menegakkan sholat 5 waktu. Ketemu Anda lagi, alhamdulillah kita masih berjumpa dengan Isya, karena belum tentu Anda besok ketemu dengan subuh. Makanya kenikmatan macam mana yang mudah-mudahan nanti bisa Anda lakukan. Sahabat Ali ngajarkan kepada kita bersama salah satu tips kenapa sholat itu bisa khusyuk, karena dia berpikir ini jangan-jangan adalah sholat yang terakhir. Pernah nggak berpikir seperti itu ya? Nah, urusan dengan sholat. Ini sholat ini nilai kemuliaan kita yang ditentukan dengan sholat, dan setiap sholat demi sholat itu menjadi penghapus dosa atas banyak problem dan masalah ini. Makanya mudah-mudahan Allah bisa membantu kita dengan wasilah Anda bisa lebih banyak memperbaiki kualitas sholat. Itu bukan sekedar menghadirkan jasadnya, tetapi qalbu, hati itu Anda hadirkan betul dengan niat yang benar dan cara yang benar. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan membaca bersama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Mari kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.